Pemirsa, sore ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi tegas pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Ardi Lase langsung dari gedung DKPP Jakarta. Ardi, apa saja alasan DKPP memberhentikan tetap Ketua KPU Hasyim Asyari? Iya, selamat sore Leo dan juga pemirsa. Memang benar baru saja Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP memberikan sanksi tegas kepada Ketua KPU Hasyim Asyari terkait dengan kasus pelanggaran asusila yang ia lakukan. Ini juga tadi disampaikan di dalam persidangan yang diselenggarakan tadi sekitar pukul 2 dan baru saja selesai. Leo dan juga pemirsa, ada tadi beberapa poin-poin atau fakta-fakta persidangan yang disampaikan dalam sidang putusan pada hari ini, di mana Hasyim Asyari tentunya ini sudah melanggar wewenangannya sebagai Ketua KPU. Tadi juga disampaikan beberapa kronologi, antara lain tadi yang kami garis bawahi sering melakukan chattingan dengan pengadu ataupun korban, dan ini menurut dari DKPP sendiri sudah menyalahi dari aturan dari DKPP maupun dari KPU sendiri. Dan selain itu juga dikatakan beberapa kronologi yang disampaikan, salah satunya ini pada tanggal 2 hingga 7 adanya BIMTEK PPLN, di mana pada tanggal 2 Oktober 2023 dan juga 3 Oktober dari Ketua KPU sendiri menghubungi ataupun menchat dari pengadu ini pun meminta agar korban ini datang ke kamar hotelnya, dan tentunya menurut dari fakta persidangan yang disampaikan, Ketua KPU sendiri meminta korban untuk melakukan hubungan badan, dan ini memang sudah dilakukan. Dan setelah kejadian tersebut, dari korban pun meminta pertanggungjawaban kepada Ketua KPU agar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, namun dari pihak Ketua KPU sendiri tidak memberikan pertanggungjawaban hingga saat ini. Dan selain itu banyak pun kronologi-kronologi lain yang disampaikan, antara lain mengirim emoji-emoji atau pesan teks seperti pelukan, ciuman yang dikirimkan kepada pihak korban, yang menurut korban ini merupakan salah satu cara dari Ketua KPU untuk merayu korban. Dan atas perlakuan yang dilakukan Ketua KPU kepada korban pun berusaha selama ini meminta pertanggungjawaban kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, di mana sebelumnya ia meminta agar Ketua Hasyim Asyari ini menandatangani surat dan juga menikahi korban, namun hingga saat ini belum direspon. Dan Ketua KPU pernah meminta korban untuk kembali ke Indonesia, dan ini juga dikatakan melalui fakta persidangan bahwa dari pihak Ketua KPU Hasyim Asyari membelikan tiket kepada korban dan juga beberapa komoditas, yaitu berupa penginapan di Indonesia. Namun usai Ketua KPU Hasyim Asyari membayar tiket tersebut, ia pun meminta KPU untuk mereimburse uang tersebut. Artinya ini uang yang digunakan untuk komoditas dari korban ini menggunakan uang dari KPU sendiri karena sistem reimbursement. Oleh karena perilakuan tersebut, dari DKPP pun mengambil tindakan tegas, di mana salah satunya tindakan tegas ini ada pemberhentian tetap Ketua KPU, di mana ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu. Tadi usai putusan dari DKPP, dari kuasa hukum korban pun menyampaikan tanggapannya atas putusan yang disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ini. Mereka mengatakan bahwa DKPP sudah memberikan putusan yang tepat, bahkan beberapa poin yang mereka minta ini malah ditambah oleh DKPP. Artinya ini dari DKPP ini sudah memiliki concern terhadap perilaku ataupun perlakuan yang dilakukan oleh Ketua KPU ini. Dan hingga saat ini dari kuasa hukum korban, Aristo, tadi mengatakan akan memikirkan kembali apakah nanti kasus ini akan lanjut ke ranah pidana atau tidak. Ini juga tentunya melihat kondisi dari korban yang memang sebelumnya dikatakan mengalami gangguan kejiwaan karena kasus yang telah terjadi ini. Dan ini juga melihat dari lokasi korban yang memang berada di luar negeri, jadi untuk melaju ke proses pidana ini membutuhkan koordinasi yang lebih lanjut. Untuk sementara demikian, Leo, kembali ke Anda. Baik, Ardi Lase melaporkan langsung dari gedung DKPP Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.